Calon suami ngajak makan di emperan jalan. Siapa sangka sang wanita lakukan ini. Sebut saja namanya gadis, di ulang tahunnya yang ke-30 tahun, tanpa diduga orang tuanya memutuskan untuk menjodohkan gadis dengan seorang pria. Wajar sebenarnya jika mereka mengkhawatirkan masa depan sang anak. Bagaimana tidak, dengan profesinya sebagai suster, setiap hari gadis hanya bertemu pasien-pasien rumah sakit saja. Sedangkan rekan-rekan kerja lainnya, selain sudah beristri, maka mereka sudah punya pacar. Awalnya gadis tak terlalu menanggapi serius ide perjodohan tersebut. Namun sang ibu sangat mengerti dengannya. Pria yang sang ibu pilih benar-benar adalah tipe pria idaman gadis. Pria tersebut terlihat tenang dan dewasa, serta memiliki senyum hangat. Hati gadis pun tergerak untuk mencoba bertemu dengannya. Sang ibu bahkan berkata kalau pria tersebut sudah bekerja di sebuah perusahaan teknologi dengan gaji yang sangat menjanjikan. Hari itu, gadis sengaja berdandan tipis agar ia bisa melihat dirinya apa adanya. Jadi kalaupun hubungan nantinya berlanjut, bukan karena sang pria menyukai riasan wajahnya, namun karena dirinya yang sebenarnya. Mereka pun akhirnya bertemu dan saling memperkenalkan diri. Pria yang bernama Dani tersebut ternyata 5 tahun lebih tua darinya. Meski demikian, dari penampilannya ia terlihat seumuran dengan gadis. Setelah basa-basi beberapa saat, Dani kemudian mengajak gadis untuk makan bersama. Sebelum berangkat, Dani sempat bertanya, apakah gadis bisa makan makanan pinggir jalan. Gadis kaget setengah mati. Punya gaji gede, tapi ngajakin makan di pinggir jalan. Gak salah, pelit banget ini cowok, kata gadis dalam hati. Namun demi menjaga image-nya, ia tetap menyanggupi. Sesampainya di kedai makan, Dani memesan beberapa jenis sayur yang konon enak. Selama mereka makan, Dani terus mengajak gadis bicara. Ia sebenarnya sudah sangat malas ngobrol dengan pria pelit tersebut. Namun gadis tetap menjaga sikap dengan menjawab senormal mungkin. Saat makanan datang, gadis hanya makan beberapa suap saja. Ia benar-benar tak habis pikir. Ketika pria-pria lain memilih tempat seromantis mungkin untuk berkenalan dengan seorang gadis, pria satu ini malah memilih kedai pinggir jalan. Ketika hendak membayar makanan, gadis sempat berebut bon dengan Dani. Namun karena Dani bersikeras, gadis pun tak memaksa. Lagi pula toh, totalnya juga tak sampai 50.000. Seusai membayar, Dani kembali mengagetkannya dengan meminta pelayan untuk membungkus sisa makanan mereka. Astaga, sampai sisa gini aja mau dibawa pulang. Kelewatan pelitnya, ujar gadis dalam hati. Buat nanti makan malam ya, tanya gadis asal sambil menunggu pelayan selesai membungkus makanan tersebut. Dani tertegun sesampai kemudian menjawab, oh bukan, ini buat anjing dan kucing jalanan di komplek rumahku. Setiap malam aku selalu memberi mereka makan. Seketika itu juga pipi gadis memerah. Tak disangka, Dani ternyata adalah seorang penyayang binatang sama sepertinya. Yuk kita jalan. Aku ajak kamu makan di sini karena makanan di sini benar-benar enak. Tapi kuperhatikan kamu sepertinya kurang suka. Jadi hanya makan sedikit saja. Kita pergi ke restoran Korea kesukaanmu di seberang mall itu, ujar Dani mengajak gadis pergi setelah pelayan selesai membungkus makanan. Muka gadis semakin memerah mendengar ucapan Dani tersebut. Bagaimana tidak, meski ia sudah berprasangka buruk dan sempat mengatakan hal yang tak seharusnya, Dani masih saja memperlakukannya dengan baik. Ia bahkan tahu restoran favoritnya. Tandanya Dani sudah mencari tahu tentang aku dari ibu sebelum kita bertemu. Akhirnya,
Hari itu juga aku memutuskan bersedia menikah dengan Dani. Sahabat, jangan terlalu cepat menghakimi seseorang. Bisa jadi apa yang kita lihat bukanlah hal yang sebenarnya. Belajarlah selalu berpikiran positif agar kesempatan emas di depan mata tidak melayang begitu saja.